Mutiara Hikmah. Kita baca gitu ya. Definisinya. Ilzamu ma wajaba ala ghairihi. Nah, yang dimaksud dengan jaminan seperti ini adalah gitu. Ilzam ma wajaba ala ghairihi, mewajibkan gitu hal-hal yang menjadi kewajiban orang lain. Jadi saya siap menjalankan kewajiban atas apa yang menjadi kewajiban orang lain. Saya menjadi pengganti yang melaksanakan kewajiban atas pengganti orang lain. Nah, itu definisi di dalam bahasa Arab ya kita. Dalam bahasa Indonesia kalau kita artikan bebas, jaminan itu apa? Jaminan adalah sesuatu yang bisa digunakan untuk membayar kewajiban apabila kewajiban itu tidak terbayarkan pada waktunya. Nah, kalau orangnya namanya penjamin, gitu. Barangnya jaminan. Yang dijamin hutang. Yang dijamin adalah hutang, gitu. Nah itu. 6. Wa huwa jaizun bil kitabi wa sunnati wal ijma'. Dan jaminan itu boleh berdasarkan dengan Quran, berdasarkan dengan sunnah, berdasarkan dengan ijma'. Adapun Quran, firman Allah SWT, qalu nafqidu suwa'al maliki waliman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Coba sebentar kita buka dulu. Itu ada di surat Yusuf ayat 72. Qalu nafqidu suwa'al maliki waliman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Mereka menjawab, kami kehilangan gelas raja atau piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan sebesar beban unta, dan aku jamin itu. Aku sebagai penjaminnya gitu. Qalu, mereka berkata, nafqidu suwa'al maliki, kami kehilangan suwa'al maliki, piala raja, gelas raja gitu. Waliman ja'a bihi, dan siapa yang dapat menghadirkannya, siapa yang dapat mengembalikannya gitu. Himlu ba'irin, dia akan mendapatkan hadiah seperti yang bisa dibawa oleh unta, maksudnya sepenuh unta, sepenuh beban unta itu. Wa ana bihi za'im, dan yang berkaitan dengan hadiah itu saya sebagai jaminannya. Itu. Nah, jadi intinya bahwa menjamin itu di dalam Al-Qur'an itu ada ya. Dan Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Qalam ayat 40, Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Tanyakan pada mereka siapa yang siap menjadi penjaminnya. Siapa yang siap menjadi penjaminnya. Berarti ada menjamin di dalam Al-Quran gitu. Wa minas sunnati qauluhu ta'ala. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Al-ariyatu mu'adda waz-za'imu gharim wad-dainu maqdi gitu. Pinjaman itu harus dikembalikan. Orang yang menanggung wajib membayar. Orang yang menanggung wajib membayar. Hutang harus dibayar. Hutang harus dibayar. Hadis Rasulullah di sini singkat itu, al-ariyatu mu'adda. Barang pinjaman itu harus dikembalikan. Namanya pinjam ya harus dikembalikan. Tidak boleh kemudian sudah nggak usah dikembalikan.
nanti kita kasih uang atau lo orangnya nggak mau jual, orangnya itu punya barang itu, kamu butuh, kamu pinjam, dipinjamkan, maka barang pinjaman itu harus dikembalikan. Itu wazaimu gharim, dan orang yang menanggung dia wajib membayar. Misalnya begini, fulan datang kepada pedagang hutang barang, terus katanya 1 bulan akan dibayar. Wah, bukan nggak boleh dihutang Pak, tapi takutnya nanti begitu sebulan sampai nggak datang. Ternyata ada si B, gitu, Pak, saya jamin, gitu. Kamu jamin gimana? Dia pasti datang. Kalau dia nggak datang, saya yang bertanggung jawab. Nah, berarti dia sebagai penjamin. Nah, di sini Rasulullah bersabda, wazaimu gharim. Orang yang menjamin dia wajib membayar apabila waktu membayar itu tiba. Dan tidak ada yang bayar, maka yang berkewajiban adalah yang menjamin. Wadainu makdi, dan hutang harus dibayar. Nggak dibayar di dunia pasti akan ditagih di akhirat dan akan dibayar di akhirat. Yang diambil pelajaran di sini berarti Rasulullah SAW pun itu menjelaskan tentang masalah jamin menjamin. Rasulullah bersabda wazaimu gharim, dan orang yang menjamin itu wajib membayar. Waqad ajma'al ulama'u ala jawazil kafalati, dan ijma ulama membenarkan membolehkan kafalah itu boleh. Lihajatin nasi ilaiha, karena manusia banyak yang punya hajat gitu dan sulit untuk bisa dibayar langsung, akhirnya butuh ada orang yang menjamin gitu. Wa daf'id darari 'anil madin gitu, dan supaya gitu orang yang barangnya dihutang atau dalam tanggungan orang lain itu tidak kena madharat. Kenapa? Ada jaminannya kok. Barang saya dihutang fulan, lah kalau nanti nggak bayar, ada jaminannya kok. Nah itu berarti orang yang barangnya dihutang itu akhirnya tidak kena madharat. Nah, karena hajat dalam kehidupan itu seperti ini, maka Islam menjelaskan, dan ini menunjukkan bahwa Al-Quran juga membenarkan dan membolehkan bab jamin menjamin, hadis Rasulullah SAW juga, dan ijma juga membolehkan. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.